Usul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu tanggal 24 Ramadan tahun 1445 Hijriah atau 3 April 2024, kita melanjutkan kajian spesial di malam i'tikaf 10 malam terakhir, dan tujuannya adalah kita berburu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dikasih tahu malam Lailatul Qadar terjadinya tanggal sekian. Akan tetapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibikin lupa lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita supaya berburu malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat ini, di Mushola Nurul Istiqomah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita bisa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian para jamaah sekalian, hadirnya kita di sini adalah kita melanjutkan kajian spesial malam iktikaf. Dan ini dalam rangka merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Kemudian yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Kemudian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maka hadirnya kita di sini adalah dalam rangka merealisasikan dalil-dalil tersebut. Harapannya ini dihitung sebagai ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kelak buat kita bersama pada hari kiamat. Kemudian para jamaah sekalian, tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah nasihat berharga meraih hidup bahagia. Di sini kita perhatikan hidup bahagia adalah dambaan semua orang. Semuanya pada pengen hidup bahagia. Mereka akan berusaha mendapatkan itu. Itu diusahakan pada setiap sisi ruang dan waktu. Mereka aktivitas gimana caranya mereka bisa hidup bahagia. Kemudian kita perhatikan di lapangan, sebagian mereka alhamdulillah benar-benar mendapatkannya. Sebagian mereka mendapatkan hidup bahagia. Mereka bisa dan mampu meraih hidup bahagia. Akan tetapi di sisi yang lain, tidak sedikit dari mereka yang ternyata terkontaminasi dengan rasa gelisah. Mereka putus asa, mereka galau, kemudian mereka sedih hati, sampai pada akhirnya mereka merasa bahwa penderitaan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Mereka ngerasa udah ditakdirin jadi orang susah katanya, begitu. Maka kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang nasihat-nasihat untuk meraih hidup bahagia. Dan kita merujuk kepada kitab kecil, bahasanya itu adalah Kutaib, yang ditulis oleh guru kita Syekh
Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, atau biasa disebut Syekh As-Sa'di rahimahullah atau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ini akan disampaikan nasihat-nasihatnya berdasarkan pengalaman beliau, yang pastinya berdasarkan ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini kita perhatikan di halaman depan kitab ini, judul aslinya dalam bahasa Arab disebutkan Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Al-Wasail artinya wasilah-wasilah, Al-Mufidah yang bermanfaat, Lil Hayatis Sa'idah dalam meraih hidup bahagia. Kita lihat di lembar ketiga. Kalau dari cover berarti lembar keempat. Di sini isinya ada 8 bahasan. Makanya judul terjemahnya ditulisnya 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Nanti nasihat yang pertama atau bahasan yang pertama tentang iman dan amal soleh. Kemudian yang kedua tentang aktivitas ilmu dan konsentrasi. Kemudian yang ketiga tentang zikir, kemudian ingat nikmat dan melihat ke bawah. Kemudian yang keempat ada bahasan tentang usaha dan doa. Kemudian yang kelima pembahasan tentang siap mental. Yang keenam nasihatnya adalah terkait tegar dan tawakal. Kemudian yang ketujuh tidak membenci, dan yang kedelapan tidak larut dalam kesedihan atau mengukur nikmat dengan musibah. Ini yang nanti akan kita simak pembahasannya, insyaallah. Sekarang kita perhatikan muqaddimah atau pendahuluan yang disampaikan oleh penulis rahimahullah di halaman yang pertama. Di sini kita perhatikan yang dikatakan oleh penulis rahimahullah dalam bahasa Arabnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Terjemahnya, segala puji hanya bagi Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Nah, di sini perhatikan yang pertama, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata.
Berarti Tuhan-Tuhan selain Allah mereka tidak berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua, tidak ada sekutu baginya. Allah tidak punya sekutu-sekutu. Tuhan-Tuhan selain Allah mereka tidak punya andil dalam penciptaan. Tuhan-Tuhan selain Allah mereka tidak punya andil dalam memberi rizki. Atau kita lihat ketika matahari terbit, matahari terbenam, datang siang, datang malam, maka Tuhan-Tuhan selain Allah mereka tidak ada andil dalam itu semuanya. Makanya tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Di sini sering kita ingatkan kata-katanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Maka di sini fadilahnya atau manfaatnya adalah kepada mereka yang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh karena beliau adalah hamba. Kemudian kepada mereka yang menuduh macam-macam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini begitu dan lain-lain. Istrinya banyak misalnya atau yang lain-lain yang semakna dengan itu. Nggak boleh. Karena beliau adalah Rasulullah. Itu di YouTube itu ada yang suka ngata-ngatain, katanya Nabi Muhammad orangnya begini, 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 hawa nafsunya begini, istrinya begini dan seterusnya, nikah sama anak kecil dan seterusnya. Itu semuanya nggak boleh. Karena beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada beliau, keluarga dan para sahabat beliau. Nah, ini tidak tidak diterjemahkan berikutnya ini. Yaitu apa? Yaitu kata-kata yang tadi. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Jadi kalau orang udah dapat hidayah, biar diomong kayak apa, kalau dia istiqomah maka tetap istiqomah insyaallah. Tapi kalau orang disesatkan, biar diomong kayak apa, kalau sudah sesat maka tetap sesat. Tidak ada yang bisa memberikan kepadanya hidayah. Maka alhamdulillah kepada mereka-mereka yang Allah berikan hidayah sehingga mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini nikmat yang mahal. Ya, nikmat yang sangat besar. Karena hidayah itu memang mahal. Sehingga alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkannya. Kemudian lihat di paragraf terakhir di halaman yang pertama. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, ketenangan hati, kemudian juga kebahagiaan hidup dan hilangnya rasa gundah adalah impian setiap orang. Kalau bahasa kita bilangnya apa? Meraih hidup bahagia adalah impian setiap orang. Semuanya pada pengen hidup bahagia. Dengan kondisi batin seperti itulah kehidupan terasa damai. Jadi ketika hatinya tenang, ketika hilang rasa gundah dalam hatinya, maka itulah kehidupan yang disebut terasa damai.
Kemudian juga perasaan senang dan tentram akan dapat dicapai ketika hatinya tenang. Dia akan hidup bahagia. Kemudian di halaman yang kedua, dikatakan demi mendapatkan itu semua, supaya hatinya tenang, supaya dia bahagia, ada beberapa faktor yang harus terpenuhi. Ada faktor diniyah, ada faktor keagamaan, kemudian ada faktor alami, dan ada faktor amaliyah atau perbuatan. Kemudian penulis rahimahullah mengingatkan, hanya orang-orang yang mukmin saja, hanya orang-orang yang beriman saja yang mereka mampu memenuhi ketiga faktor tersebut. Orang-orang yang beriman bakal dapat faktor agamanya dapat, faktor alaminya dapat, dan faktor perbuatannya juga dapat, sehingga dengan itu mereka bakal bahagia. Orang-orang yang beriman. Adapun selain mereka, maka kalaupun dari satu sisi mereka dapat, sebagian faktor-faktor tersebut dapat dicapai dengan jasa dan usaha para cendekiawan mereka. Akan tetapi banyak dari sisi-sisi lain yang justru lebih bermanfaat, lebih kuat, lebih baik dalam jangka pendek ataupun jangka panjang yang tidak mampu mereka dapatkan. Jadi kalau berbicara orang-orang yang beriman, mereka dapat faktor agama, dengan itu mereka bahagia. Mereka dapat faktor alami, dengan itu mereka bahagia. Mereka dapat faktor amaliyah, dengan itu mereka bahagia. Tapi selain orang-orang yang beriman, mungkin mereka dapat diantara salah satunya dengan jasa. Bahasa mereka bilangnya healing. Bahagia nggak mereka kalau healing? Bahagia. Tapi agamanya nggak dapet. Healing bayar. Bahagia nggak? Bahagia. Bisa mereka bahagia dengan jasa. Tapi mereka nggak bisa dapat semuanya. Makan enak, bahagia. Jalan-jalan, bahagia. Tapi mereka nggak dapat faktor kebahagiaan semuanya. Makanya disampaikan di paragraf terakhir dalam buku kecil ini, penulis akan menguraikan apa yang ada dalam benak penulis berkaitan dengan faktor-faktor penunjang tercapainya kebahagiaan. Jadi biar bahagia gimana nih? Ini bahasannya. Ya, sebagai cita-cita utama yang diinginkan oleh setiap orang, karena setiap orang pada pengen hidup bahagia. Ada sebagian orang yang sudah memenuhi sebagian besar dari faktor-faktor tersebut, sehingga dapat hidup dengan baik dan tenang. Namun ada sebagian lagi yang sama sekali belum bisa memenuhi faktor-faktor tersebut, sehingga mereka hidup sengsara, mereka tidak bahagia. Bahkan ada lagi yang setengah-setengah. Ya, hanya Allah yang mampu memberikan taufik dan pertolongannya untuk menggapai semua kebaikan dan menolak setiap mudarat. Berarti meraih hidup bahagia, yaitu jawabannya dalam kajian kita kali ini, insya Allah sampai selesai. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan bisa kita bahas kitab ini, kita bisa baca bareng sampai selesai insya Allah. Bahasan yang pertama di halaman 5. Nah, di sini kita perhatikan, yaitu nasihat berharga meraih hidup bahagia. Yang pertama adalah iman dan amal soleh. Nasihat berharga meraih hidup bahagia, yang pertama adalah iman dan amal soleh.
Nah, di sini disampaikan oleh penulis rahimahullah bahwa faktor paling penting dan yang paling mendasar untuk menggapai kebahagiaan adalah iman dan amal soleh. Jadi kalau pengen bahagia harus punya iman dan amal soleh. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97, man amila salihan. Nah, di sini khusus dalil, saya tidak baca terjemahnya, tapi kita baca Arabnya, kemudian kita terjemah dikit-dikit. Man amila salihan, barang siapa yang beramal soleh. Dan kita harus paham apa yang dimaksud dengan amal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh adalah amalan yang disyariatkan, gampangnya begitu. Atau kalau Fudail bin Iyad rahimahullah membahasakannya dengan dua kata, akhlasuhu wa aswabuhu. Amal soleh adalah amalan yang ikhlas dan benar. Ikhlas ini artinya dalam beramal mengharap pahala dari Allah. Kalau beramal niatnya riya berarti bukan amal soleh, biar dilihat sama orang. Atau niatnya sum'ah, biar pada denger. Ini ada noda-noda kesyirikan. Kemudian aswabuhu, yang paling benar. Fudail bin Iyad rahimahullah memberikan penjelasan lebih bahwa yang paling ikhlas adalah mengharap pahala dari Allah, dan yang paling benar adalah muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau gampangnya kita bilang apa? Agamanya sama dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya sama dengan ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamnya sama dengan Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering kita sampaikan, pastikan agama Islam kita sama dengan agama Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beda sama tetangga jangan sedih. Kalau beda sama orang-orang jangan sedih. Yang penting kita nggak beda dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang membahasakan kepada kita, kok agamanya lain ya? Kok anu. Selama agama yang kita pegang ternyata adalah sama dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beda sama tetangga, beda sama orang-orang sekitar, nggak apa-apa. Yang penting jangan berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, berarti iman dan amal saleh. Apa kata Allah? Allah mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa artinya? Akan kami kasih hidup bahagia. Begitu. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, akan kami kasih hidup bahagia. Inilah iman dan amal saleh. Kalau pengen hidup bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wala najziyannahum, akan kami berikan balasan kepada mereka, ajrahum, pahala buat mereka, bi ahsan, dengan balasan yang lebih baik, makanu ya'malun, perbuatan yang dulu mereka lakukan. Jadi kalau pengen hidup bahagia harus punya iman dan amal saleh.
Kemudian lihat di halaman yang ke-6. Dikatakan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan dan menjanjikan bagi orang yang dapat memadukan antara iman dan amal saleh untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia ini dan balasan yang baik pula di dunia dan akhirat. Kalau kita bilang dengan bahasa bebasnya bagaimana? Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dan menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka bakal hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang beramal saleh, jangan sedih. Allah menjanjikan bakal hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian disampaikan berikutnya, alasannya sudah jelas. Karena orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang membuahkan amal saleh. Jadi orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang membuahkan amal saleh, yang mana amal saleh itu nanti dapat memperbaiki kondisi hatinya. Kemudian juga orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang mana dia juga punya moral, dia punya tingkah laku, dia punya akhlak. Di sini kita perhatikan, diulangi, alasannya sudah jelas, karena orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang membuahkan amal soleh dan dapat memperbaiki kondisi hati, kemudian dapat memperbaiki kondisi moral, akhlak, tingkah laku, atau dapat memperbaiki urusan keduniaan dan akhiratnya, berarti dia sudah mempunyai pondasi yang kuat untuk menghadapi segala kemungkinan, baik yang mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan, maupun kemungkinan buruk yang dapat mendatangkan keguncangan, kesempitan, dan kesedihan. Artinya apa? Artinya yang pertama, berdasarkan ayat tadi, Allah mengabarkan dan Allah menjanjikan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh bakal hidup bahagia. Apa sebabnya? Sebabnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yang nanti imannya itu akan membuahkan amal soleh. Maka dengan seperti itu akan memperbaiki kondisi hatinya. Sekali lagi, iman yang benar kemudian membuahkan amal soleh, maka dengan seperti itu akan memperbaiki kondisi hatinya. Yang sedih jadi nggak sedih. Kemudian juga akan memperbaiki kondisi akhlaknya. Yang begitu jadi nggak begitu.
kemudian akan memperbaiki kondisi dunia dan akhiratnya karena dia punya iman dan amal saleh. Makanya tadi dibahasakan mereka punya pondasi yang kokoh. Mereka punya pondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Ya, kemungkinannya bahagia. Apa mungkin kemungkinannya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinannya dia ada sesuatu yang bikin sedih hatinya. Atau kalau bahasa bebasnya, kemungkinan duitnya banyak, kemungkinan duitnya dikit, kemungkinan bisa punya rumah, kemungkinan nggak bisa punya rumah, masih ngontrak, kemungkinan bisa beli mobil, kemungkinan nggak bisa beli mobil, kemungkinan bisa makan, kemungkinan nggak bisa makan. Tapi karena dia punya iman dan amal soleh, ujung-ujungnya tetap bahagia. Kemudian lihat di halaman 7, paragraf yang kedua. Kebahagiaan dan kesenangan mereka sambut dengan sepenuh hati. Mereka mensyukurinya dan mereka mempergunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan bila mereka berhasil menerima dan mempergunakannya dengan cara semacam itu, maka implikasinya adalah akan timbul hal-hal besar lainnya yang kebaikan dan keberkahan melebihi kebahagiaan dan kesenangan yang pertama. Ini kalau di Quran bilangnya apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmatku. Ini sebagai akumulasi sukacita dan keinginan untuk mempertahankan keberadaan dan keberkahan nikmat tersebut, serta harapan untuk memperoleh pahala syukur. Jadi ketika dia dapat kebahagiaan, ketika dia dapat kesenangan, dia bersyukur, tambah Allah kasih nikmat, tambah senang, tambah berkah, tambah dan tambah terus. Begitu pula dengan cobaan, kemudaratan, kesempitan, dan keruwetan hidup, baik yang mampu ia atasi, dipecahkan, yang hanya dapat diminimalisir atau dilakukan, dan yang mau tidak mau harus dilakukan, maka harus diatasi dengan kesabaran. Dan sebagai dampak dari akumulasi kemampuan menghadapi ujian plus cobaan dan kekuatan, juga akumulasi dari kesabaran plus pengharapan terhadap pahala, maka mereka akan mendapatkan hal-hal besar lainnya yang dengan hal-hal tersebut semua ujian dan cobaan apapun tidak akan terasa, bahkan akan berubah menjadi kesenangan dan harapan-harapan baik serta keinginan untuk mendapatkan karunia dan pahala dari Allah. Ini ringkasnya adalah sebab kebahagiaan kan dikatakan iman dan amal soleh. Ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Ketika dia bersyukur, nikmatnya sama Allah ditambah. Ketika dia dapat nikmat, dia bahagia. Dia bersyukur, sama Allah nikmatnya ditambah. Sama Allah nikmatnya ditambah, bahagianya tambah. Karena dia punya iman dan amal soleh. Kemudian sebaliknya, ketika dia dapat ujian, dia dapat cobaan, karena dia punya iman dan amal soleh, ketika dia dapat ujian dan dapat cobaan, apakah dia bunuh diri? Jawabannya tidak. Ketika dia dapat ujian, dia dapat cobaan, sama dia diurus pelan-pelan. Dompetnya hilang, STNK-nya hilang, kemudian kartu tabungannya hilang, KTP-nya hilang, kemudian member ini, member itu hilang. Sama dia diurus pelan-pelan. Sama dia hidup ini dinikmati saja. Karena dia punya iman dan amal saleh, ya bahagia-bahagia saja dia. Sehingga musibah yang seperti itu buat dia terasa ringan, terasa enteng. Mungkin sebagian orang membahasakannya bilangnya apa? Ini sampean kehilangan dompet kayak orang nggak kehilangan aja,
senang-senang aja mukanya begitu kan. Dia nggak tahu karena ini orang punya iman dan amal soleh. Jadi karena iman dan amal soleh, ujung-ujungnya tetap bahagia. Senang tambah senang, kemudian musibah dibikin happy sama dia. Karena dia punya iman dan amal soleh. Kemudian baru disampaikan dalil. Nabi SAW telah mengungkapkan di dalam sebuah hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, ajaban, ajib, ya luar biasa, mantap, istimewa. Li amril mu'min, urusannya orang yang punya iman. Orang yang punya iman itu ajib, mantap. Inna amrohu, urusannya semuanya kullahu khair, semuanya tuh khair, semuanya baik. In asabat husarra, kalau dia dapat nikmat, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan itu baik buat dia, itu bagus buat dia. Jadi urusan orang beriman semuanya bagus. Ketika dapat nikmat dia bersyukur, bagus buat dia. Wa in asabat hudarra, kemudian kalau dia kena musibah, sabara, dia sabar, fakana khairan lahu, dan itu baik juga buat dia, bagus juga buat dia. Karena dibilang di awal orang beriman semua urusannya keren, bagus, baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walaisa dzalika li ahadin, dan itu nggak bakal siapapun illa lil mu'min, kecuali hanya orang beriman aja. Jadi orang beriman itu paling top, dapat nikmat bersyukur, dapat musibah sabar. Ada orang yang dapat nikmat kagak ada syukur-syukurnya. Ada orang dapat musibah kagak ada sabar-sabarnya. Setelah dilihat-lihat bukan orang beriman. Atau bukan orang beriman dengan keimanan yang sempurna, imannya lagi turun, sehingga ya gitu deh, seperti itu. Maka di paragraf terakhir dikatakan, di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberitahukan bahwa seorang mukmin akan dilipat gandakan kebaikannya dan buah amal-amalnya di dalam kondisi apapun yang dia hadapi, di dalam kondisi nikmat ataupun susah. Orang beriman selalu oke. Orang beriman dapat nikmat bersyukur, oke. Orang beriman dapat musibah sabar, oke. Orang beriman memang tidak ada duanya. Orang beriman paling mantap. Ketika dapat nikmat mereka bersyukur, ketika dapat musibah mereka bersabar, dan dua-duanya bagus, dua-duanya baik buat dia. Lanjut di halaman 10, paragraf yang kedua. Oleh karena itu Anda bisa menemukan dua orang yang mendapatkan ujian yang sama atau nikmat yang sama, tetapi ternyata keduanya berbeda dalam menghadapinya. Hal itu kembali kepada kualitas iman dan amal soleh yang dimiliki oleh masing-masing orang. Kalau kualitasnya ya KW1, KW1, KW2, KW2, KW3, KW3. Jadi tergantung gimana-gimananya dilihat iman dan amal solehnya. Sama-sama dapat gajinya sama, atau sama-sama dapat musibahnya sama, tapi beda dalam menghadapinya. Patokannya apa? Iman dan amal solehnya. Dikatakan yang satu dapat menghadapi nikmat atau musibah dengan syukur dan sabar. Dapat nikmat dia syukuri, dapat musibah dia sabari, sehingga dia merasa senang dan dia merasa bahagia-bahagia saja. Pada saat yang sama, yang satunya lagi sumpek, ruwet, gundah,
sempit dadanya, ngerasa hidupnya susah. Ya beda kondisi mereka. Kalau di sini masih bagian yang pertama. Ya ketika dia dapat nikmat, ketika dia dapat musibah, dia bersyukur, dia sabar, dia merasa bahagia. Kemudian sumpek yang tadi, ruwet, gundah, sempit dada, susah hidup, semuanya bakal hilang. Pada akhirnya dia bisa mendapatkan kehidupan bahagia karena dia punya iman dan amal soleh. Beda sama orang yang kedua yang tadi kita sebut. Adapun orang yang satu lagi menyambut nikmat dengan keangkuhan, dia menolak kebenaran dengan kezaliman, berbuat semena-mena. Kebenaran harusnya diterima, sama dia tidak. Sehingga moral dan tingkah lakunya menjadi melenceng. Dia sambut nikmat itu dengan sikap seperti hewan, penuh tamak dan loba. Loba apa? Rakus. Ya, walaupun demikian, hatinya tetap tidak merasa tenang, bahkan terasa seperti dicabik-cabik dari segala penjuru. Jadi kayak orang-orang yang katanya korupsi sampai duitnya banyak, ini. Nggak dijamin bahagia mereka. Dikatakan dia khawatir jika apa yang ada yang dia nikmati hilang. Dia khawatir akan banyaknya tantangan yang timbul menghadangnya. Dia merasa cemas dan tidak tenang. Karena hawa nafsu tidak akan berhenti pada batas tertentu, tetapi senantiasa ingin mendapatkan yang lainnya lagi, yang barangkali bisa dia raih, namun bisa juga tidak. Dia udah dapat nikmat segitu, masih belum puas, masih nyari lagi. Bisa dapat, bisa tidak. Kalau di bahasan dalam hadis kita pernah dengar apa? Orang kalau punya emas selembah, masih nyari lembah yang lain, sampai nanti berhentinya kalau mulutnya udah ditutup tanah, udah mati. Kalau berhasil diraih kekhawatiran yang pertama tadi, rasa takut hilangnya nikmat tersebut, kalau berhasil diraih kekhawatiran yang pertama tadi, rasa takut hilangnya nikmat tersebut akan menghampirinya. Jadi kalau dia dapat yang dia inginkan, maka dia takut hilang. Dia juga menyambut musibah yang menghadangnya dengan keguncangan, kegundahan, rasa takut dan jengkel. Jadi giliran dapat nikmat, dia sombong, dia masih nyari lagi. Ketika dapat nikmat yang dia cari, kan bisa mungkin dapat, bisa mungkin tidak. Ketika dia dapat, ya dia takut hilang juga gitu. Tapi giliran dia dapat musibah, dia jengkel. Jika sudah demikian, jangan tanyakan lagi bagaimana dia akan ditimpa kesulitan hidup, ditimpa berbagai penyakit saraf dan perasaan takut yang mengkhawatirkan. Tahu-tahu stroke. Yang ngejar dunia, mikirin ini, tahu-tahu stroke, darahnya berhenti. Apa darahnya ngumpul. Ya karena saat itu dia tidak mengharapkan pahala dari Allah, dan tidak pula memiliki kesabaran yang dapat menghibur dan meringankan penderitaannya. Yang berbeda dengan orang yang punya iman dan amal saleh. Hal di atas dapat kita saksikan sendiri secara nyata. Jika Anda merenungi kondisi orang-orang sekarang ini, Anda akan melihat bahwa ada perbedaan besar antara seorang mukmin yang bekerja dan bertindak di atas norma keimanan dengan yang tidak bersikap seperti itu. Antara orang beriman yang memang iman dan amal solehnya dipakai, dengan orang yang beriman cuman Islam KTP doang. Kesimpulannya adalah bahwa agama sangat mendorong dan menganjurkan orang agar bersifat qanaah atau menerima terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala, karunia dan kemurahannya yang beraneka ragam. Jadi agama ini sangat dominan menentukan bahagia tidaknya hidup seseorang. Seorang yang mukmin, di halaman 13 ya, paragraf yang kedua. Seorang mukmin jika ditimpa penyakit, kefakiran dan berbagai musibah yang dapat menimpa setiap orang, dengan keimanannya juga dengan sifat qanaah dan kerelaannya atas apa yang diberikan Allah kepadanya,
dia akan tetap terlihat tenang. Jadi orang yang beriman kalau kena musibah, karena musibah ini bisa nimpa siapa saja, nimpa orang beriman dan yang tidak beriman. Tapi bedanya orang beriman kalau kena musibah, bawaannya tetap tenang saja. Hatinya tidak menuntut mencapai sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya, dan tidak pula melirik kepada orang yang berada di atasnya. Dan boleh jadi kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangannya melebihi orang yang telah berhasil meraih tuntutan-tuntutan duniawinya, tetapi tidak qanaah atau tidak merasa puas. Jadi orang beriman tetap bahagia bagaimanapun kondisinya, seperti itu. Ya, sebagaimana Anda juga dapat menyaksikan orang yang bertindak dan beramal yang tidak sesuai dengan konsekuensi keimanan. Jika ditimpa sedikit kekurangan atau tidak berhasil meraih sebagian tuntutan duniawinya, dia merasa berada di puncak kesengsaraan dan kesusahan. Kalau orang beriman hidupnya santai tetap bahagia. Tapi kalau dia nggak punya iman, seperti itu. Dia ngerasanya udah sengsara, udah susah, ini itu dari dulu begini terus dan seterusnya. Harusnya perasaan itu jangan dihadirkan dalam dirinya sehingga sedih jadinya, kan seperti itu. Contoh lain, apabila terjadi hal-hal yang menakutkan atau hal-hal lain yang mengganggu, Anda akan melihat bahwa orang yang benar keimanannya, kuat hatinya, dan tenang jiwanya, ternyata dia mampu mengatasi dan menjalani apa yang menimpanya dengan kemampuan pikiran, perkataan, dan amalnya. Lihat, dengan kemampuan pikiran, perkataan, dan amalnya. Kayak para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka dikatakan orang-orang kafir pengen nyerang, mereka bilangnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini lagi rame, minyak naik, cabai naik, bawang naik, ini naik. Kita mau ngomong apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, beres. Emang mau ngapain? Emang gara-gara dia ngapain langsung turun gitu? Enggak. Bensin naik, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi kalau bicara jujur ya, siapa sih yang pengen naik gitu kan? Cuman kita mau ngapain gitu? Orang udah naik mau ngapain? Katanya kan bensin mau naik lagi, katanya bensin mau hilang, mau ganti ini apa? Oh, panjang pokoknya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, beres. Orang beriman itu tetap bahagia. Dengan kemampuan pikirannya, perkataan, dan amalnya tetap bahagia dia. Itu ketika bensin naik, saya lihat orang ngantri apa jam berapa, panjang berapa itu. Saya juga pengen sebetulnya ngisi juga. Cuma antrinya panjang, mendingan pulang tidur lah, nggak seberapa bedanya gitu kan. Orang beriman tetap bahagia. Semua itu akan memperkuat dirinya bila berhadapan dengan gangguan atau musibah yang menimpanya, karena dia punya iman dan amal soleh. Kondisi semacam inilah yang dapat meneguhkan manusia dan menguatkan hatinya. Dengan dia punya iman dan amal saleh, hatinya jadi kokoh, jadi kuat, jadi teguh, jadi bahagia hidupnya. Begitu. Kemudian lihat di halaman 15, sebaliknya, kondisi orang yang tidak mempunyai iman, bila terjadi suatu hal yang menakutkan, hatinya menjadi gundah, urat sarafnya menegang, pikirannya kacau, rasa takut dan cemas masuk ke dalam dirinya. Tahu-tahu stroke, tahu-tahu meninggal, naudzubillah. Walaupun semuanya itu sudah takdir Allah. Cuman ini ingin menyampaikan bagaimana meraih hidup bahagia, bedanya antara orang punya iman dan amal soleh dibandingkan dengan orang yang sebaliknya. Maka berkumpullah pada dirinya perasaan takut dari luar dengan keguncangan batin yang sulit untuk diketahui hakikatnya. Karena saking takutnya kita juga bingung menggambarkannya bagaimana begitu. Orang dengan tipe semacam itu bila tidak didukung faktor-faktor alamiah dengan banyak latihan akan kehilangan semangat dan menjadi tertekan. Orang-orang yang tidak beriman ngadepin gitu-gituan stres.
Kalau tidak didukung dengan mereka lari pagi, jalan pagi, kemudian mereka healing-healing apa gitu, ya sudah, hancur mereka. Itu kalau orang yang tidak beriman. Tapi kalau orang beriman dengan kebahagiaan hati, yang mestinya dia sedih jadi nggak sedih. Kenapa? Sebab dia tidak punya iman yang dapat mendorongnya bersikap sabar, khususnya di dalam kondisi-kondisi tegang dan sedih. Baik, kita lihat orang-orang kafir tuh, Masya Allah ya, mereka udah tua-tua, segar-segar. Mereka itu dalam kesehariannya, jangan dipikir hidupnya enak. Enggak. Mereka duitnya banyak dan mereka gimana caranya biar mereka sehat, panjang umur, hidupnya enak. Gimana caranya? Lari pagi, jalan pagi, kemudian mungkin pantang makan itu olahraga, ini itu dan lain-lain. Tapi orang beriman tanpa gitu-gituan, dia punya iman dan amal soleh, sehat-sehat aja dia. Dan orang beriman, mereka lari pagi enggak? Yang lari pagi ya enggak. Jalan pagi enggak? Jalan pagi ya enggak kan gitu. Cuman faktor terbesar yang bikin dia bahagia adalah iman dan amal solehnya, bukan lari paginya, bukan jalan paginya. Ya kadang-kadang contoh ya, kita ngelihat ketemu teman kok perutnya makin gede gitu kan, jaga makanya, jaga, harus goes, naik sepeda, jalan pagi, ini itu. Oke lah, tapi faktor terbesar yang bikin dia sehat adalah iman dan amal solehnya. Orang baik dan orang jahat, juga orang mukmin dan orang kafir, sama-sama berpotensi untuk belajar dan bisa berani. Artinya apa? Orang kafir jalan pagi, lari pagi, jaga kesehatan, olahraga, sehat nggak? Ada potensi untuk itu nggak? Ada. Orang beriman bisa nggak lari pagi, jalan pagi, olahraga? Bisa. Juga sama-sama mempunyai potensi kejiwaan yang dapat melunakkan dan meringankan hal-hal yang menakutkan. Jadi yang mereka lakukan sama yang orang-orang kafir lakukan, kadang-kadang terapi. Orang beriman bisa nggak terapi gitu juga? Bisa. Hanya saja seorang mukmin yang mempunyai keunggulan seorang mukmin mempunyai keunggulan dengan apa? Dengan keimanan, dengan kesabaran, dengan tawakalnya kepada Allah serta harapannya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Jadi mereka biar sehat jalan pagi, orang beriman tinggal jalan pagi aja. Masa susah gitu kan? Mereka biar sehat suruh goes. Kita orang beriman bisa juga goes naik sepeda gitu kan. Cuman bedanya mereka nggak punya iman, kita punya iman. Mereka nggak mengharapkan pahala dari Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah. Jadi mereka olahraga niatnya biar sehat walafiat. Kita olahraga niatnya biar segar, biar sehat, biar bisa kajian terus, biar bisa ke masjid terus, biar bisa ibadah terus, kan begitu. Hal-hal inilah yang menambah keberanian untuk meringankan beban rasa takut, juga meringankan musibah yang menimpanya. Jadi bedanya orang kafir dan orang beriman itu letaknya di iman dan amal solehnya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 104, In takunu ta'lamun, kalau kalian ngalamin sakit, kalau kalian ngalamin musibah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, mereka juga ngalamin itu. Kalau kalian sakit, kalau kalian stroke, kalian masuk rumah sakit, mereka juga ngalamin itu. Bedanya apa? Bedanya watarjuna minallah ma la yarjun. Kalian mengharap sesuatu dari Allah sementara mereka nggak punya itu. Tadi ya, orang kafir jalan pagi, lari pagi, olahraga, ya mungkin mereka biar sehat, biar panjang umur, biar segar, jaga kesehatan. Tapi kalau orang beriman, ketika mereka jalan pagi, lari pagi, nggak cuma sekedar biar sehat, biar segar, nggak. Mereka biar bisa kajian terus, biar bisa ke masjid terus, biar bisa ibadah terus, biar kuat ibadahnya dan seterusnya. Itu bedanya antara orang yang punya iman dan amal soleh dibandingkan yang sebaliknya. Kemudian lihat di halaman 17 paragraf yang kedua, selain itu dia akan mendapatkan pertolongan Allah
dan kebersamaannya. Dan hal itu dapat menghancurkan perasaan takutnya, karena dia punya iman dan amal saleh. Yang mestinya hatinya takut, dia nggak takut. Yang mestinya hatinya sedih, dia nggak sedih, karena dia punya iman dan amal saleh. Allah berfirman, wasbiru, bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Makanya terkait bahasan ini, nasihat berharga meraih hidup bahagia, yang pertama adalah dengan iman dan amal saleh. Tapi sampai di sini, yang mana datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pembahasan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan terkait pembahasan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada berarti ditutup. Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti kita bahas di halaman 17 ya. Poin yang kedua lanjutannya, insya Allah kita akan simak. Jadi walaupun ini buku adalah buku terjemah, saya punya naskah Arabnya ini di iPad untuk saya cocokkan kalau ada hal-hal yang sulit dipahami misalnya. Jadi walaupun ini adalah buku terjemah, insya Allah kita baca bersama lebih bermanfaat, lebih berasa, kalau bahasa kita lebih nonjok kalau dibacain ketimbang baca sendiri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, bilangnya apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, imannya nambah. Kata para ulama, baca sendiri sama dibacain beda rasanya. Lebih enak dibacain ketimbang baca sendiri. Makanya Nabi Muhammad SAW lebih senang baca Quran apa lebih senang dengerin bacaan Quran? Lebih senang dibacain apa lebih senang baca sendiri? Lebih senang dibacain. Sampai apa? Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, bikin kami bahagia dengan salat. Karena kalau salat dengerin bacaan Quran jadi bahagia gitu. Sehingga walaupun yang kita kaji ini adalah kitab terjemah, kalau kita mau baca sendiri juga bisa gitu kan. Tapi ketika dibacain insya Allah lebih gigit katanya begitu ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini wallahu alam. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Dan kitabnya silakan dikasih nama, dibawa pulang jadi hak milik. Kemudian yang belum dapat masih ada insyaallah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.